Kemudian di sana kebetulan saya alhamdulillah lolos tahap ISLC dan dapat mengikuti tahap ILC. Kemudian kebetulan di ILC alhamdulillah mendapat juara satu pada tahap ILC. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu HLC yang dimana di sini merupakan public speaking menggunakan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Selamat datang Agis. Selamat datang, terima kasih Pak. Oke, silakan kenalan dulu sama penonton podcast ini. Oke. Halo sahabat podcast RAM, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayi Agisna Putri dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan. IPK terakhir saya yaitu 3,97 dan event terakhir saya yang saya ikuti yaitu NHVSC yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oke, luar biasa ya. IPK-nya berapa tadi? 3,97. 3,97 ya, luar Betul. biasa IPK-nya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata ya akademiknya oke ya dengan nilai IPK-nya segitu ya. Kemudian prestasinya di luar tadi dengan berbagai kegiatan juga tetap oke ya. Nah, nanti tentunya kita akan coba gali kira-kira tipsnya seperti apa sih kok bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, ini kita lihat dulu nih CV-nya ya, CV-nya dari Agis ini ya. Ini beberapa kejuaraan ya. Satu, yang pertama adalah juara gold medalist ELC, kemudian yang kedua bronze medalist SLC. Nah, ini kira-kira kegiatannya apa? Bedanya apa ini antara satu dan dua ini? Baik, di sini yang pertama ada juara satu gold medalist ILC, yang dimana yang pertama itu Pak di lomba NHVSC ini kebetulan ada 3 tahap Pak. Oke. Tahap yang pertama itu SLC, yang dimana SLC ini merupakan tahap yang pertama seperti UKOM Pak. Oke. Tahap seperti UKOM, uji kompetensi. Kemudian setelah kita lulus UKOM, baru kita bisa ikuti tahap yang kedua Pak, yaitu tahap ILC tadi. Oke, jadi emang tahapannya seperti itu ya. Betul, SLC Pak. dulu baru ELC. Ya, Terus bertahap. Kemudian di sana kebetulan saya alhamdulillah lolos tahap ISLC dan dapat mengikuti tahap ILC. Kemudian kebetulan di ILC alhamdulillah mendapat juara satu pada tahap ILC. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu HLC yang dimana di sini merupakan public speaking menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini kira-kira yang lolos di gold medalist ini bukan gold medalist, yang ELC-nya ini berapa banyak ini pesertanya? Yang pertama pesertanya itu Pak, yang SLC ini pesertanya dari seluruh Kemenkes di Indonesia, Poltekkes Kemenkes Indonesia. Tetapi ada beberapa Poltekkes yang tidak mengirimkan perwakilannya pada saat itu. Nah, kemudian yang di SLC ini diambil 10 besar saja Pak. Jadinya saingan saya di ELC ini ada 10 orang saja yang lulus dari SLC tadi. Oke, jadi dari 38 difilter lagi di Betul. yang ELC-nya jadi 10 ya. Ada juga satu instansi mengirimkan perwakilannya lebih dari satu. Oh gitu, boleh juga, luar biasa. Tapi ya luar biasa ini Ya. dapat gold medalist ya justru di ELC-nya ya tahapan yang keduanya. Oke, luar biasa. Kemudian ini dapat lomba apa ini? IPE IPC juga ya, ini tahun 2023. Kemudian beasiswa mahasiswa berprestasi tahun 2022. Ini gimana ini? Caranya gimana sih dapat ini banyak yang tanya mungkin apalagi yang mahasiswa yang baru ya. Jadi di sini syarat untuk mendapatkan beasiswa tidak hanya memiliki IPK yang tinggi, akan tetapi ada beberapa faktor pendukung yang lainnya seperti mengikuti Ormawa, mengikuti UKM, kemudian mengikuti lomba-lomba yang lain itu memiliki persenannya masing-masing. Jadinya di sini percuma memiliki IPK tinggi tetapi tidak mengikuti faktor pendukung yang lain. Oke. Begitu Pak. Jadi faktornya tidak hanya dari IP Betul. saja ya. Jadi Ya. prestasinya juga harus ada tadi keikutsertaan di lomba, kemudian Betul. organisasi. Nah, ini buat adik-adik khususnya yang mahasiswa baru. Nah, silakan nanti ikut kegiatan Ormawa tadi ya. Itu menambah salah satu poin tadi ketika mau mengajukan beasiswa Beasiswa. prestasi. Betul. Ya, luar biasa. Kemudian ada enumerator dosen Poltekkes Kemenkes Mataram. Oh, ikut serta juga Iya. kegiatan dosen penelitian ya. Betul Pak, ada pengapmas dan penelitian. Oke, nah Sering ini diajak sama dosen. jadi pengalaman juga ya. Pengalaman betul Pak, pengalaman yang orang lain belum tentu bisa dapatkan gitu Pak. Oke, luar biasa. Kemudian Purna Paskibraka Lombok Tengah. Nah, ini coba ceritakan nih, mungkin ada yang tertarik dengan Paskibraka ini. Jadi Purna Paskibraka ini yang pertama semua siswa yang ada di Lombok Tengah, terutama yang masih kelas 1 Pak, 1 SMA. Jadinya prosesnya
pemilihannya itu yang pertama ada tinggi badannya, Oke. kemudian berat badan idealnya juga Pak. Waktu itu berbeda dengan tes saya yang sebelumnya dan tes yang sekarang Pak. Ada perbaruan untuk tesnya. Oke. Tetapi untuk tes saya pada saat itu, setelah kita lolos dengan tinggi badan dan berat badan ideal, kemudian kita selanjutnya kita melakukan tes PBB Pak, PBB. peraturan Oke, baris baris ya. berbaris. Kemudian setelah itu dikeluarkan hasilnya gitu Pak, dikeluarkan hasilnya siapa yang lolos dari SMA tersebut. Oke. Nah, saya kebetulan lolos dan dikirim langsung ke Dispora Lombok Tengah, Pak. Oke, berjenjang gitu Betul, ya. Pak. Oke. Di sana diseleksi lagi, digabungkan. Perwakilan dari SMA tadi digabungkan selombok tengah dan dites lagi di sana, Pak. Tinggi badannya, berat badannya juga dites, PBB-nya lagi juga dites. Oke. Nah, menunggu Tahapannya ya. betul. Kemudian kita tunggu lagi hasil tesnya dan keluar hasil tesnya. Dan kebetulan pada saat pengibaran itu Pak, saya mendapatkan posisi di pembawa baki, Pak. Oh, pembawa baki. Betul. Nah, itu ya biasanya yang paling di ini ya, Ya, disorot ya, pembawa pembawa baki baki. di penaikan. Iya, Pas deg-degan pagi. nggak sih rasanya kayak gitu? Deg-degan Pak, harus senyum 24 jam. Oke. Iya, karena di shoot ya pasti jadi Betul. salah satu yang view-nya adalah di pembawa Pembawa baki. baki. Oke, luar biasa. Tahapannya berapa lama itu? Maksudnya berapa bulan prosesnya dari awal sampai akhir itu? Jaraknya rekrutmennya itu biasanya dari Januari kalau nggak salah Pak ya. Lama prosesnya. Kemudian kita dikumpulkan setiap 1 minggu apa 1 bulan sekali gitu Pak, jaraknya dari Oke. Januari ke bulan Agustus. Kemudian setelah itu jarak Hamin 10 dari pengibaran kita melakukan karantina Pak. Oh, di karantina. Betul, karantina, Oke. kemudian kita melakukan aktif latihan dari pagi sampai sore untuk Oke. pengibarannya. Ya, sering kan kita dengar ya kegiatan kalau paskibraka itu ada karantinanya Ya, ya. betul. Ternyata di level di Lombok Tengah pun juga ada ya Ya. levelnya berjenjang seperti itu tadi ya. Sama seperti yang lain. Oke, menarik ya. Jadi luar biasa prestasinya banyak. Tadi kita hanya nyepil beberapa aja ya. Padahal kan tadi ada banyak yang belum ini. Oke, dari berbagai tadi event perlombaan yang diikuti, kira-kira ada nggak sih yang paling menarik menurut Agis? Menurut saya Pak yang paling menarik yaitu NHVSC itu Pak. Oke, kenapa Betul. alasannya? Karena di sini kan penyelenggaraannya secara offline gitu Pak. Hmm. Jadi mulai dari persiapannya sampai perjalanannya menuju ke sana, Oke. sehingga jadinya kita memiliki banyak pengalaman gitu Pak. Selain itu juga selama pelaksanaannya selama 3 hari itu Pak, banyak kenangan-kenangan yang bisa kita dapatkan. Bareng teman-teman di Betul, sana ya. teman-teman dari Poltekkes yang lain bisa sharing-sharing gitu Oke, Pak. sharing Bagaimana di juga. Poltekkes kamu gimana gitu. Sharing-sharing dengan teman yang lain. Jadinya itu yang sangat berkesan bagi saya Pak. Oke, dan tadi kalau nggak salah itu kan kegiatannya juga tiap tahun ya, tiap tahun Ya, ada ya betul, setiap tahun NHVSC Pak. ini kan. Dan Oke. kebetulan bidan baru pertama kali dapat. Oh, di tahun ini ya baru masuk. Jadi Agis ini mewakili dari jurusan bidan ya. Mewakili jurusan bidan kemudian ya mewakili Poltekkes juga tentunya ya. Apalagi mendapat gold medalis ya luar biasa banget ini prestasinya. Oke, Agis. Nah, kira-kira dengan berbagai event tadi, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih atau mungkin prepare-nya apa sih untuk biar ready apalagi mendapatkan gold medalis ini? Kalau tantangan saya yang saya alami kemarin Pak, yang saya rasakan kemarin untuk waktu persiapannya Pak, persiapannya yang tidak begitu lama, yang cukup singkat yaitu 2 minggu aja Pak. 2 minggu. Nah kemarin kan mau dibimbing katanya sama dosen-dosen, akan Oke. tetapi seperti Bapak ketahui juga sangat sulit menyatukan waktu dengan beliau Kegiatannya ya, dengan kegiatannya kegiatan banyak. saya. Betul, sangat sibuk kan seperti yang Bapak ketahui. Kemudian dengan jadwal kuliah saya juga yang full Pak, apalagi Banyak. semester akhir nih. Oke. Jadinya sangat full. Jadinya beliau memberikan saya fasilitas seperti memberikan saya buku-buku Pak, Oke. buku-buku UKOM. Dosen-dosen sangat mendukung Pak, memberikan saya buku-buku, buku UKOM, kemudian buku USC, rubriknya apa aja yang dinilai dari USC tersebut. Kemudian diberikan file-file tryout UKOM juga Pak. Jadinya saya memaksimalisasi untuk melakukan latihan Pak, yang dimana setiap saya
sebelum tidur tuh saya sempatkan untuk mengerjakan soal minimal 50 soal, Pak, Oke, untuk sehari. melatih tadi ya, Betul, khususnya Pak. NHBSC tadi Betul. ya. Dan untuk OSC-nya, alhamdulillah di jurusan dosen-dosen juga sangat membantu, Pak, sangat Hmm. dimudahkan dalam mengikuti latihan. Oke, jadi ada peran dari dosen ya, Betul, khususnya Pak. untuk membantu ini Agis ini. Dosen-dosennya juga sangat membantu, memudahkan kita untuk melakukan persiapan tadi. Sehingga tadi dosen-dosen pas waktu libur juga, Pak, menyempatkan waktu untuk ke kampus untuk melatih kita. Oke, dengan kegiatan yang banyak tentunya ya. Nah, kira-kira pernah nggak sih ngerasain jenuh dengan berbagai kegiatan tadi itu? Sering banget sih, Pak, Oh, merasakan jenuh. hmm, Tidak ada mahasiswa yang tidak pernah merasakan jenuh, oke, Pak. heeh, Jadi di sini saya sering merasa jenuh, Pak, hmm, apalagi dengan situasi dan kondisi saya saat ini. oke, Yang dimana yang sekarang ini saya udah semester 7, Pak, yang ah, dimana saya lagi praktik juga, Pak, lagi turun praktek, lahan, kemudian setelah itu di mana proposal juga harus tetap jalan, hmm, kemudian target yang lain juga harus tetap terpenuhi, mm-mm. kemudian harus juga melakukan seminar pada saat Oke, praktek ini, praktek ya, Pak. ada seminarnya Betul. juga. Kalau untuk skripsi udah mulai jalan belum sih? Sudah, Pak, lagi nyusun proposal. Oke, nyusun proposal juga. Oke, ya luar biasa ya. Praktek aja memang luar biasa ya, menyeimbangkan antara praktek dengan berbagai kegiatan. Belum lagi skripsi juga ya Skripsi. tentunya. Oke, nah dengan berbagai kegiatan tadi, kira-kira ada nggak sih tipsnya atau rutinitas apa sih yang dilakukan Agis ini setiap harinya? Misalnya bangunnya itu jam berapa, terus ngapain setelah itu gitu ya? Kalau aktivitas sehari-hari sih, Hmm, Pak, kalau bangunnya itu setiap jam 5, Pak. oke, Kemudian setelah itu saya bersiap-siap untuk melakukan ibadah hmm, jika tidak halangan. Kemudian setelah oke, itu saya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan hmm, sebelum kita siap-siap untuk melakukan aktivitas seperti di hmm, kampus, oke, kemudian seperti di praktik juga. hmm, Kemudian setelah itu melakukan aktivitas di kampus, biasanya selesai sore sih, Pak, jam hmm, 4. hmm, Kemudian setelah itu balik untuk melakukan istirahat. oke. Istirahat dulu, scroll-scroll TikTok, Oke, menikmati waktu. ada sesi itunya juga Betul, ya, namanya Pak, mahasiswa ya. scroll-scroll Mm, sosmed apa, oke, kemudian setelah itu melakukan ibadah lagi mm, dan malamnya menyempatkan waktu juga untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. oke, Baru istirahat paling lama jam 10 sih, Pak. oke, jam 10 baru istirahat Iya, tidur gitu betul, ya. Berarti Pak. ada fase untuk belajar, untuk mengulang kira-kira hari ini apa aja sih yang sudah dipelajari kayak Betul, gitu Pak. ya. Ada beberapa waktu untuk mengulang materi. Oke, luar biasa ini kegiatannya Agis ini. Oke, nah sejauh ini tadi ya kita bahas CV-nya Agis yang luar biasa dengan event-eventnya tadi. Kira-kira peran kampus itu sejauh mana sih dalam mendukung Agis ini untuk bisa mengeksplor tadi kemampuannya? Peran kampus itu sangat berpengaruh sih, Pak. Hmm, Selain selalu memberikan informasi, kami kan ada grup angkatan, Pak. oke, Dan dibarengi dengan kaprodi, hmm, dengan sekretaris jurusan maupun mm-mm, dosen-dosen yang lain. oke. Jadi dosen-dosen tetap mengirimkan info, Pak, untuk lomba-lomba dan Oke, hmm, memberikan kita motivasi untuk mengikuti lomba tersebut. hmm, Nah, kalau kebetulan kemarin saya dipilih langsung, Pak, oke oleh dari Kaprodi hmm, dan Korda untuk mengikuti lomba tersebut. yang NHBSC. Jadi betul, Pak. Nah, di sini peran kampus terutama dosen gitu, Hmm, Pak, sangat berpengaruh, Pak. hmm, Dan di mana selain memberikan motivasi juga memberikan dukungan juga, Pak, dan memberikan ruang untuk belajar, oke. memberikan fasilitas-fasilitas untuk belajar gitu. Jadinya untuk memudahkan kita untuk belajar selalu difasilitasi. Fasilitas ada Betul, ya dari Pak. kampus, baik Ja- dari dosen, sarana Betul. prasarana juga ya. Oke, mungkin harapan dari Agis ini sendiri terkait kampus ini ke depannya pengen seperti apa sih? Harapan saya sendiri Hmm, untuk kampus ke depannya, terutama di sini untuk teman-teman saya dan adik-adik tingkat, hmm, semangat untuk berproses dan jangan oke, pantang menyerah dan ikuti saja alurnya. Karena oke, kalau tidak ikuti alurnya itu bakalan bermasalah gitu, Pak. Apapun oke, yang terjadi ikuti saja alurnya. oke, Dan untuk kampus tersendiri semoga meluluskan lulusan yang profesional dan hmm, langsung siap pakai. oke, siap pakai. Nah, ini yang Betul. perlu dicatat ya, siap pakai. Karena ya contohnya kayak Agis ini ya, tadi kita sudah jelas dapat penjelasan bahwa dukungan dari kampus, dukungan dari dosen ini menjadi bagian penting ya. Jadi prestasi itu ya kalau tanpa ada dukungan ya itu juga nggak bisa mengeksplor Betul. sejauh tadi, apalagi informasi-informasi perlombaan dan sebagainya. Jadi apalagi kalau kita bicara bidan itu kan memang Betul, banyak ya Pak. tuntutannya ya tadi ya ada praktek kemudian Ya, buat laporannya juga target-targetnya sangat targetnya. banyak.
Ya itu tadi ya pesannya dari Agis itu ya ikutin aja Ikutin alurnya ya. aja alurnya. Ya jadi Apa apa yang yang diminta ikutin hmm, saja, Pak. yang diminta apa ya diikutin karena itu tentu saja untuk kebaikan dari Betul, mahasiswa juga. mahasiswa. Oke. Menarik ya pembahasan kita bersama Agis ini. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya itu ya game ya, masuk ke game. Nah, gamenya apa? Jadi silakan nanti Agis menjawab dengan cepatnya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin di bawah 10 detik harus segera menjawab ya. Spontan aja jawabannya seperti itu ya. Jangan sulit-sulit Oh, pertanyaannya, Pak. tenang. Ini bukan pertanyaan OSCE ya, tapi Oke, ini oke. pertanyaan Siap, siap, hiburan siap. gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah Agis ini pernah nyontek nggak sih? Mustahil bilang enggak sih, Pak. Oke. Pernah Sama ya? sih mahasiswa ini pernah nyontek, Pak. Pernah, oke. Tapi pada apa? Atau mungkin pas zaman dulu awal-awal kuliah gitu. Ya, contohnya sih Pak, misalnya Hmm. ujian di rumah nih Pak. Oke, Ya, online. online Oke. mustahil gitu Hmm. Pak, enggak buka PPT sedikit. Oke. Oh, kayak gitu sih masih aman ya. Tapi Ya, kalau nyontek temennya gitu? enggak Oh, Pak. enggak ya. Kan Oke. ujian di rumah Oh masing-masing iya Pak. iya, betul betul betul. Oke, berikutnya. Pernah nggak sih Agis ini bolos atau titip absen gitu? Oh, enggak pernah itu Pak. Nggak pernah. Enggak pernah. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena bebannya sangat berat sih Pak. Hmm. Ini aja pas lomba itu enggak ikut kuliah Ah, kayak oke, dispensasi ya. ya kayak ketinggalan banget materinya. Apalagi di Oke. mata kuliah Bapak statistik kayak Oke. saya ketinggalan banget nih praktiknya gitu Pak. Penentu skripsi nanti salah Betul. satunya. Makanya sangat takut banget kalau bolos Hmm. ataupun titip absen. Oke, jadi berusaha untuk hadir ya. Ya, Betul. oke. Good. Oke, mata kuliah yang paling disukai Agis apa sih? Mata kuliah yang paling disukai itu Hmm, apa ya? apa kira-kira yang selalu antusias gitu ketika mengikuti mata kuliah ini gitu. Metode penelitian sih, Pak. Oh, metode Akhir-akhir ini. penelitian. Karena kan menjadi kebutuhan kita, Pak. Oke. Jadinya berusaha untuk mencari tahu dan Heeh. terus bertanya-tanya, tidak merasa puas terkait tentang yang didapatkan. Langkah-langkahnya khususnya ya kan Betul. membuat bab satu seperti Betul. apa, bab dua sampai akhir gitu ya. Biostatistik juga, Pak. Iya, statistik. Praktik-praktiknya gitu, Pak, sangat reward gitu. Iya, karena emang tricky ya, karena memang penelitian itu kan salah satunya dituntut untuk ada analisanya. Nah, analisa itu salah satu yang dipakai adalah pakai SPSS. Jadi memang banyak praktiknya seperti itu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, berikutnya adalah apa kebiasaan pagi yang paling penting buat Agis ini? Yang pertama sih ibadah sih, Pak. Ibadah. Karena kalau udah sering nih ketiduran misalnya Pak, Oke. ketiduran bangun jam setengah 7 Hmm, misalnya, hmm. itu kayak mau ibadah terus lanjutin hari-harinya tuh kayak berat gitu Malah. Pak, nggak semangat gitu. Oke. Gitu dah Pak. Ibadah ya Ya, menjadi poin penting ketika pagi betul hari Pak. ya. Oke. Berikutnya, kalau bahas soal kebidanan kan banyak alat-alat kesehatan. Kira-kira apa sih alat kebidanan favorit gitu? Ada Alat nggak? kebidanan favorit. Atau mungkin unik gitu alat ini. Alat ini unik banget sih menurut Agis gitu. Apa ya Pak? Dalam ini sih Pak, dalam pemasangan KB sih. KB. Iya, Oke, unik unik. prosesnya gitu ya. Ya, Atau macam-macam prosesnya. KB-nya. Dan sangat mudah mudah dipahami juga Pak. Mudah Iya, dipahami. KB. Jadinya apa yang kita sukai, jadinya Hmm. lebih mudah kita terima gitu Oke. Pak. Oke, good. Pemasangan KB ya. Oke, kemudian ini pilihan aja sih. MPASI atau ASI eksklusif? Eksklusif. Kenapa alasannya? Karena ASI eksklusif itu menentukan untuk kedepannya Pak. Hmm, ASI eksklusif di mana merupakan keberhasilan dari ibu memberikan ASI selama 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan. Dan itu juga bisa salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting atau mencegah stunting. Oke, jadi Isu-isu yang terkini sekarang Pak, jadi stunting. memang salah satu cara menangani stunting adalah pemberian ASI ASI eksklusif eksklusif. ya. Betul Oke, Pak. mana yang lebih seru? Shift pagi atau shift malam? Seruan mana gitu atau mungkin menantang jangan-jangan. Shift malam sih Pak. Shift malam. Iya. Apa? Menariknya apa? Karena apalagi kalau kita praktik di rumah sakit ini Pak, kan kita akan haus target gitu Oke, Pak. Semaksimal mungkin kita mendapatkan target yang ditargetkan oleh prodi. Oke. Jadinya target-target pasien-pasien itu benar-benar kita observasi Pak. Hmm, Misalnya dia datang bukaan 1, berarti itu kan belum nih Pak. Jadinya kita harus observasi dia sampai bukaan lengkap Pak. Jadinya Oke. kita tidak tidur-tidur untuk mendapatkan data yang akurat gitu Pak. targetnya itu ya menarik ya Betul. bagi Agis nih ternyata shift malam Shift lebih malam menarik ya. lebih Tapi kalau bagi menantang. saya ini saya dulu pernah praktek juga ya, tapi shift malam tuh bagian yang paling males gitu ya. Betul Jadi Pak.
Kalau berangkat itu ngelihat temennya pulang itu rasanya Oke. aduh kok enak gitu. Saya pernah merasakan juga Pak, Iya. iri banget rasanya. Oke, oke, oke. Berikutnya. Nah, Agis kan pernah bantu persalinan enggak? Pernah. Ya, Nah, kira-kira apa ya? Pengalaman pertama membantu persalinan tuh kesannya seperti apa sih? pertama kesannya yang pertama deg-degan sih Pak ya, Hmm, karena statusnya jadi mahasiswa juga. oke. Tapi dengan ada dampingan bidan juga Pak, Didampingi. menjadi lebih percaya diri dengan teori Mm-mm. yang kita miliki. Oke. Jadinya kita melakukan proses persalinan dengan ibunya juga percaya dengan kita Pak. Oke. Kita tidak percaya diri jika Hmm, pasiennya tidak percaya dengan kita. oke. Jadi memang harus ada jalinan Betul, harus ada trust-nya ya. bonding dengan pasien kita. Bondingnya. Oke. Betul. Ada nggak yang menarik misalnya pas bantu persalinan mungkin dari ibunya atau apa mungkin reaksinya yang heboh atau apa gitu? Banyak sih Pak, Oh, banyak. apalagi derajat mahasiswa ini Pak, Eh, banyak yang eh. tidak percaya sama mahasiswa Oke, gitu. oh iya iya iya. Ya Heeh. betul Pak, di mana-mana sih pasti sering ditemuin itu Pak. Jadi kalau dibimbing mungkin diarahkan agak sulit Ya gitu ada ya yang mungkin nggak ya. mau dengar gitu Pak, Oke. padahal kan kita tahu teorinya. Heeh. Kayak misalnya nih Pak, ada cerita lucu misalnya, Hmm. kamu sih tidak pernah merasakan, tidak pernah Oke, melahirkan. benar. Saya emang tidak pernah merasakan Bu, tapi saya tahu teorinya Iya. gitu. Itu statement yang emang lazim Ya pasti akan dicoba betul betul. suruh opi diem atau mungkin ya tadi Ya disuruh untuk ini Bu nafasnya ya diatur dan sebagainya betul, tapi dia relaksasi. ngeyel pasiennya ya. Itu sih Oke, Pak. menarik menarik. Oke, berikutnya dosen favorit. Ya, siapa nih? Di lingkup Poltekkes. Ya, jadi nggak boleh sih, Di maksudnya di bidang. jurusan boleh. Jadi dosen favorit itu Hmm. semua dosen sih Pak, Oh, semua oke. dosen. Ini Karena beneran gak sih ya jawabannya ini? betul Biar Pak, aman nih. Jangan-jangan. beliau-beliau menginspirasi saya Pak. Saya Oke. juga pengen kalau dimudahkan juga melanjutkan Oh, untuk pengen kuliah juga. kalau dimudahkan ada Oke. rezekinya Pak. Oke. Pengen jadi dosen, makanya dosen-dosen yang di Poltekkes ini sangat Oke. menginspirasi buat saya. Kan dosen-dosen Poltekkes ini berprestasi semua Pak, Oke, memiliki ya. pengalaman dan memiliki pengalaman tertentu juga. Mm-mm. Apalagi di kebidanan kan, maksudnya Ya, dosen di kebidanan itu banyak yang muda-muda ya, semuanya. Jadi memang cewek-cewek semua, perempuan ya tangguh. semangatnya luar biasa semua di sana ya. Betul. Oke, luar biasa. Terus berikutnya, film atau buku favorit yang memotivasi Agis ada nggak? Film Pak, Ya, boleh film, boleh buku. Mungkin film biasanya kalau mahasiswa. apa ya Pak? Kalau film kebetulan jarang nonton film juga Pak, Oke, apalagi buku jarang oke. baca buku atau novel. Jadinya Mm-mm. jarang baca-baca buku juga. Karena emang kesibukan tadi ya, begitu banyak Betul. kegiatan baik yang Film di juga akademik. jarang nonton film. Palingan Oke. yang lagi viral-viral FOMO aja sih Pak. Oke, tapi banyak loh kalau kalian lihat di Netflix itu ada beberapa film itu yang biasanya film-film luar yang memang konsepnya ada hal kesehatannya yaitu layak sih untuk ditonton karena memang gambaran gimana sih kalau dunia dunia medis di luar sana seperti itu. Nah, informasi yang seperti itu yang penting ya untuk menambah wawasan Wawasan. mahasiswa ya. Jadi tidak hanya secara lokalnya tapi juga oh ternyata kayak gini. Ya, misalnya kebidanan di luar negeri itu kayak gini ketika menolong persalinan dan sebagainya itu menjadi poin penting. Oke, luar biasa. Oke, saya rasa cukup untuk ya sesi game ya pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke sesi akhir yaitu closing statement. Nah, ini silakan Agis dalam waktu 60 detik mungkin bisa memberikan pesan atau mungkin tips kepada para penonton podcast ini kira-kira agar bisa menjadi sosok kayak Agis dengan berbagai prestasinya itu seperti apa sih tipsnya? Silakan. Baik, jadi tips dari saya tidak banyak sih sebenarnya Hmm, Pak. Yang pertama bisa manajemen waktu. oke. Yang dimana manajemen waktu ini sangat penting. Kita harus tahu apa yang lebih diprioritaskan terlebih Hmm, dahulu. oke. Seperti misalnya contohnya di sini ada Ormawa, ada UKM, dan ada akademik. Yang pertama kita harus menyelesaikan kewajiban kita seperti Hmm, akademik. Jadi kuliah dulu nomor satu. Yang lain bisa menyesuaikan tanpa apa namanya itu Pak, kayak mengundur-undur waktu di kegiatan yang ormawa lain. juga ya, harus tepat waktu, jangan mengulur-ngulur kegiatan. Jadinya kalau kita udah males mengerjakan sesuatu itu Pak, bakalan keterusan kemalesannya itu Pak. Harus kita cicil-cicil tugasnya, apalagi di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan sangat banyak nih targetnya. Cicil dari sekarang, apalagi di semester 2 selesaikan apa yang bisa diselesaikan. Jangan nunggu menumpuk targetnya.
Itu kan syarat salah satu syarat wisuda di jurusan kebidanan, Pak. Target harus terpenuhi. Betul, Pak. Nah, di sana kita harus manajemen waktu kita, perkirakan apa yang harus diselesaikan. Semester ini harus ngapain, semester besok harus ngapain. Jadinya kita punya target untuk ke depannya dan tidak menjadi laporan yang numpuk-numpuk gitu. Tidak ada istilah Oke. laporan numpuk gitu, Pak, jadinya. Ya, Kalau jadi kita bisa pintar manajemen waktu. time management ya, itu Betul, Pak. pesan dari Agis ya. Jadi harus bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang banyak tadi agar semuanya bisa terselesaikan tepat waktu, nggak menumpuk di akhir. Nah, ini menjadi salah satu hal penting tentunya ya. Oke, menarik ya pembicaraan kita ya, bahasan kali ini bersama Agis ya dengan berbagai prestasinya yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas kali ini dapat menginspirasi para adik-adik mahasiswa khususnya ya atau yang menonton video podcast kali ini. Oke, terima kasih Agis Sama, ya. Pak. Terima kasih. Semoga makin sukses lagi Amin. ya. Kemudian juga skripsinya lancar, Amin. kemudian nanti target untuk kuliah tadi ya mudah-mudahan Ya, bisa tercapai. amin. Oke, sekian ya untuk podcast kali ini di podcast Mahasiswa Hebat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. See you. Sampai jumpa semuanya.